Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Cahyani, NPM 212102050, semester 4 Hukum Tata Negara. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas filsafat hukum Islam dengan judul Filsafat Hukum yang di dalamnya terdapat ilmu hukum dan ilmu sosial. Pendekatan filsafat hukum yang di dalamnya terdapat ilmu hukum dan ilmu sosial. Yang pertama ada ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filosofis hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut dengan hakikat. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia luar. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Selain itu, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat yang lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat tersebut berupa nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilaku, organisasi, struktur, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, banyaknya pertentangan, dan terjadinya revolusi. Sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata pada video yang telah saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.